Jokowi kelas dunia, turun sujud di haribaan kakinya. Kita melihat bagaimana kemarin Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia sangatlah sibuk di dalam pekerjaannya sebagai pemimpin yang memiliki kapasitas dunia. Sudah larut, dia bertolak pulang dari Kamboja pas menghadiri acara ASEAN di Phnom Penh. Sepulangnya dia tidak selang beberapa jam, dia sudah berada di Solo untuk meresmikan Masjid Muhammad bin Zayed yang ada di kota Solo, yang tentunya dipimpin oleh anaknya sendiri, yakni Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. Dari sini kita melihat bagaimana Presiden Joko Widodo adalah sosok yang mendunia dan disegani oleh para pemimpin negara lain. Investasi di Solo adalah sebuah investasi yang sangat baik karena kita tahu bahwa kalau dia melakukan pembangunan rumah ibadah di Jakarta, rasanya ya percuma, karena kalau di Jakarta nanti kosong karena mereka pada ibadah di Monas. Kita sama-sama tahulah, itu adalah pendukung Anies yang memang kebanyakan adalah orang yang memiliki otak sedikit miring dan bisa dikatakan bodoh. Apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo dan putra mahkota Arab merupakan satu titik tolak di mana Presiden Joko Widodo melawan secara pasif dan elegan mengenai tuduhannya yang merupakan pelopor Islamofobia di Indonesia. Membangun masjid raya dan begitu besar dananya membuat kita harus mengakui bahwa Presiden Joko Widodo adalah presiden yang memiliki visi Indonesia menjadi negara yang beragama dan taat dengan benar kepada Tuhan. Selama hidup saya baru melihat sosok presiden tentunya sebagai pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya dari banyak aspek termasuk agama. Ini saya kira bukan menjadi sebuah pertimbangan politik saya memilih Presiden Joko Widodo. Karena kalau bicara agama, saya dan Presiden Joko Widodo berbeda. Tapi saya memilih Presiden Joko Widodo dan saya tidak salah memilih karena dia adalah orang yang peduli dengan umat beragama. Dan dia lakukan apapun untuk membela dan memperjuangkan orang-orang untuk beragama dan menganut keyakinannya dengan bebas. Mungkin dia secara tidak langsung juga membela umat-umat minoritasnya lain, tapi dia memiliki kaki tangan atau orang-orang dekat yang bisa ia percaya untuk membela kebebasan beragama setiap orang di Indonesia, apapun agamanya. Selain itu, dia juga membuka acara di Bali, yakni menghadiri dan mengalir sebuah acara Group of 20 alias G20. Indonesia selama ini dianggap sebagai negara berkembang yang merupakan negara underdog secara ekonomi. Tapi hari ini dan besok ini menjadi ajang panggung Presiden Joko Widodo untuk mempertontonkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Saya jadi percaya negara Indonesia ini sebenarnya adalah negara yang besar dan mampu besar jika dipimpin oleh pemimpin yang benar. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berpotensi tinggi sebetulnya sudah terlihat dari dulu. Tapi banyak banget para pijangan politik yang datang memimpin negara ini dan menghancurkan sumber daya alam dan sumber daya manusia demi kepentingan pribadi. Inilah yang sangat amat disayangkan dan menjadi duri dalam daging buat negara Indonesia selama ini. Namun pada akhirnya di bawah kepemimpinan Jokowi, kita tentunya orang lahir dari rahim rakyat. Indonesia menjadi negara yang maju dan berkembang pesat. Jokowi ini bisa menjadi legenda kepemimpinan negara. Makanya nggak heran orang ini dibenci zamannya, dibenci oleh Anies dan para kadrun yang tidak rela gurita-gurita mereka dipapas satu persatu demi kemaslahatan rakyat. Semoga saja Tuhan memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang kepada Jokowi sehingga ia bisa melihat hasil kerjanya dalam waktu beberapa puluh tahun ke depan. Dan saya berharap untuk penggantinya adalah orang yang benar serius memilih motivasi bersih dalam membangun bangsa. Presiden Joko memang benar-benar kelas dunia. Mereka bersujud tak mampu melihat kepada kepayawan Presiden Jokowi yang diakui oleh dunia dalam memimpin negara. Dan inilah yang membuat Anies hidungnya kembang kepis, Ari betul dengan dengki kepada Pak Jokowi. Jokowi kelas dunia, turun sujud di haribaan kakinya. Kita melihat bagaimana kemarin Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia sangatlah sibuk di dalam pekerjaannya sebagai pemimpin yang memiliki kapasitas dunia. Sudah larut, dia bertolak pulang dari Kamboja pas menghadiri acara ASEAN di Phnom Penh. Sepulangnya dia tidak selang beberapa jam, dia sudah berada di Solo untuk meresmikan Masjid Muhammad bin Zayed yang ada di kota Solo, yang tentunya dipimpin oleh anaknya sendiri, yakni Wali Kota Gibran Rakabuming Raka.
Dari sini kita melihat bagaimana Presiden Joko Widodo adalah sosok yang mendunia dan disegani oleh para pemimpin negara lain. Investasi di Solo adalah sebuah investasi yang sangat baik karena kita tahu bahwa kalau dia melakukan pembangunan rumah ibadah di Jakarta, rasanya ya percuma, karena kalau di Jakarta nanti kosong karena mereka pada ibadah di Monas. Kita sama-sama tahulah, itu adalah pendukung Anies yang memang kebanyakan adalah orang yang memiliki otak sedikit miring dan bisa dikatakan bodoh. Apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo dan putra mahkota Arab merupakan satu titik tolak di mana Presiden Joko Widodo melawan secara pasif dan elegan mengenai tuduhannya yang merupakan pelopor Islamophobia di Indonesia. Membangun masjid raya dan begitu besar dananya membuat kita harus mengakui bahwa Presiden Joko Widodo adalah presiden yang memiliki visi Indonesia menjadi negara yang beragama dan taat dengan benar kepada Tuhan. Selama saya hidup, saya baru melihat sosok presiden tentunya sebagai pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya dari banyak aspek termasuk agama. Ini saya kira bukan menjadi sebuah pertimbangan politik saya memilih Presiden Joko Widodo. Karena kalau bicara agama, saya dan Presiden Joko Widodo berbeda. Tapi saya memilih Presiden Joko Widodo dan saya tidak salah memilih karena dia adalah orang yang peduli dengan umat beragama. Dan dia lakukan apapun untuk membela dan memperjuangkan orang-orang untuk beragama dan menganut keyakinannya dengan bebas. Mungkin dia secara tidak langsung juga membela umat-umat minoritasnya lain, tapi dia memiliki kaki tangan atau orang-orang dekat yang bisa ia percaya untuk membela kebebasan beragama setiap orang di Indonesia, apapun agamanya. Selain itu, dia juga membuka acara di Bali, yakni menghadiri dan mengalir sebuah acara Group of 20 alias G20. Indonesia selama ini dianggap sebagai negara berkembang yang merupakan negara underdog secara ekonomi. Tapi hari ini dan besok ini menjadi ajang panggung Presiden Joko Widodo untuk mempertontonkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Saya jadi percaya negara Indonesia ini sebenarnya adalah negara yang besar dan mampu besar jika dipimpin oleh pemimpin yang benar. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berpotensi tinggi sebetulnya sudah terlihat dari dulu. Tapi banyak banget para pijangan politik yang datang memimpin negara ini dan menghancurkan sumber daya alam dan sumber daya manusia demi kepentingan pribadi. Inilah yang sangat amat disayangkan dan menjadi duri dalam daging buat negara Indonesia selama ini. Namun pada akhirnya di bawah kepemimpinan Jokowi, kita tentunya orang lahir dari rahim rakyat. Indonesia menjadi negara yang maju dan berkembang pesat. Jokowi ini bisa menjadi legenda kepemimpinan negara. Makanya nggak heran orang ini dibenci zamannya, dibenci oleh Anies dan para kadrun yang tidak rela gurita-gurita mereka dipapas satu persatu demi kemaslahatan rakyat. Semoga saja Tuhan memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang kepada Jokowi sehingga ia bisa melihat hasil kerjanya dalam waktu beberapa puluh tahun ke depan. Dan saya berharap untuk penggantinya adalah orang yang benar serius memilih motivasi bersih dalam membangun bangsa. Presiden Jokowi memang benar-benar kelas dunia. Mereka bersujud tak mampu melihat kepada kepayawan Presiden Jokowi yang diakui oleh dunia dalam memimpin negara. Dan inilah yang membuat Anies hidungnya kembang kepis, Ari betul dengan dengki kepada Pak Jokowi.